Dari namanya saja, orang bisa menebak bahwa Nimade Sutarini berasal dari Bali, tepatnya dari Dusun Banda, Desa Takmung, Banjarangkan, Klungkung. Dia tumbuh di tengah tradisi dan agama Hindu yang kuat, di tengah lanskap sawah dan pura. Sutarini dikenal sebagai gadis lembut, sabar dan ramah, karakter yang disukai banyak orang, yang sepertinya juga membentuk jalan hidupnya. Tak heran dia memilih studi keperawatan. Setelah lulus, Sutarini bekerja di sebuah rumah sakit swasta di Surabaya. Sutarini single, usianya di awal 20-an. Meski sibuk dengan rutinitasnya sebagai perawat, terbersit pula keinginan untuk berumah tangga. Namun di mana jodohnya? Kata orang, jodoh itu misteri, datangnya bisa dari arah yang tak terduga. Dan demikianlah yang dialami Sutarini. Sewaktu bertugas, dia berkenalan dengan seorang pasien rawat inap yang menderita diabetes bernama James Lodwig Tomatala. James, pria Ambon beragama Kristen, lahir di Surabaya Juni 1962. Setiap hari bertemu, merawat dan mendengarkan keluh kesah James, tumbuh kedekatan di antara Sutarini dan pasiennya itu. Usia mereka terpaut 6 tahun. Agama mereka berbeda, namun hal itu bukan penghalang bagi keduanya menjalin asmara. Hubungan asmara itu direstui keluarga masing-masing. Sutarini berpindah agama mengikuti agama James dan mereka pun menikah pada Juni 1992. Tak lama kemudian berturut-turut anak mereka lahir, yakni Serafim dan Maher. Setelah menikah, Nimade Sutarini menanggalkan seragam perawatnya dan memilih peran baru yang tak kalah mulia, menjadi ibu rumah tangga. Secara finansial, keluarga Tomatala berkecukupan sebab James bekerja sebagai pegawai BUMN PLN. Mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai di Jalan Serayu Selatan, Bunul Rejo, Blimbing, Kota Malang. Rumah itu berpagar fuchsia, warna yang tidak biasa. Demikianlah waktu terus bergulir. Sutarini dan James tidak muda lagi. James telah pensiun. Anak-anak sudah dewasa. Si sulung Serafim bekerja di Malang, masih tinggal bersama orang tua. Sedangkan si bungsu Maher bekerja sebagai teknisi di sebuah rumah sakit di Badung, Bali, dan sesekali pulang membawa cerita dari tanah kelahiran ibunya itu. Sutarini dan James mengisi waktu dengan merawat tanaman dalam pot yang ditaruh di depan teras dan di luar pagar. Hari Sabat menjadi momen sakral. Keduanya mengenakan pakaian terbaik dan hadir beribadah di gereja. Sesekali Sutarini datang ke Koperasi Setia Budi Wanita di Malang. Dia bukan hanya sekedar anggota, tapi juga penanggung jawab kelompok kerja. Demikianlah waktu terus bergulir. Kini rumah di Jalan Serayu Selatan semakin sepi, sebab Serafim pergi bekerja ke Singapura, dan Sutarini pun tidak ada lagi di sana. Hanya tinggal James sendirian. Meski sepi, rumah itu tampak normal. Hingga suatu hari di penghujung tahun 2023, terjadi hal mengerikan yang sulit diterima akal sehat. Begini ceritanya. Minggu 31 Desember 2023 pukul 7 pagi, hanya tinggal hitungan jam memasuki tahun baru 2024. Edi Suwito, warga Jalan Serayu Selatan, tengah berada di rumahnya. Tiba-tiba dia dikejutkan suara tetangganya, James Tomatala, yang memanggil-manggil di depan rumah. Tentu saja Edi heran sebab selama ini meskipun mereka saling mengenal dan rumah berdekatan, James tidak pernah berkunjung ke rumahnya. James yang tampak tenang berkata, "Pak Edi, tolong bantu saya memindahkan barang. Barangnya besar dan berat." Edi pun mengikuti James ke rumah pria itu yang berjarak sekitar 25 meter dari rumahnya. Setiba di rumah James, mereka menuju teras. James mengatakan dia telah membunuh dan memotong-motong istrinya, Sutarini. Betapa terkejut Edi, tapi dia tidak percaya begitu saja. Mungkinkah James bicara ngawur? Melihat Edi tidak yakin, James menunjuk sebuah ember plastik. "Saya taruh istri saya di sana." Edi melangkah, mendekat, dan begitu dia lihat isi ember, dia tidak bisa lagi berkata-kata. Di sana tampak potongan tubuh manusia. Edi langsung berlari meninggalkan rumah James menuju rumah Pak Jen, mantan ketua RW. Dia ceritakan semuanya dengan gemetar. "Ayo kita lapor Babinsa," kata Pak Jen. Lalu bersama Edi mencari Babinsa kemana-mana tapi tidak ketemu juga. Malamnya, keduanya mendatangi rumah James dan melihat orang-orang sudah berkerumun di depan rumah, ribut bertukar informasi. Pak James membunuh istrinya.
Katanya dipotong-potong, dia sudah menyerahkan diri ke polisi. Apa yang sebenarnya terjadi? Pernikahan Nimade Sutarini dan James Tomatala sudah berlangsung lama, lebih dari 30 tahun. Kata orang, simbol pernikahan 30 tahun adalah mutiara. Tentunya mutiara putih nan cemerlang. Namun bagi Sutarini, pernikahannya dengan James lebih mirip mutiara buram, kusam. Sejak awal pernikahan, James kerap menganiaya Sutarini dan anak-anak. James temperamental, sering main pukul, hal-hal kecil bisa membuatnya naik pitam. Sutarini berharap James berubah, tapi kenyataannya James tetap saja menganiaya sang istri. Bahkan ketika anak-anak mereka sudah dewasa dan James telah pensiun, kelakuan pria itu tak kunjung berubah. Dan saat itulah Sutarini memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Menurut James, kejadiannya begini. Pada pagi Rabu, 5 Juli 2023, James pergi mengantar si sulung Serafim bekerja. Sekitar pukul 7 pagi, dia pulang dan menemukan rumah kosong. Kemana istrinya Sutarini? Dia memanggil-manggil tapi tidak ada jawaban. Dia mencoba menghubungi HP sang istri, juga tidak ada jawaban. James bertanya-tanya, jika Sutarini pergi, mengapa tidak pamit? Mungkinkah istrinya sengaja minggat, meninggalkan dirinya? James menanyakan keberadaan Sutarini kepada kedua anaknya, tapi mereka mengatakan tidak tahu. James geram, berani-beraninya Sutarini meninggalkan dirinya. Mungkin Sutarini pulang kampung ke Bali, pikir James. Dia pun datang ke Bali menemui keluarga Sutarini, tapi keluarga bilang mereka tidak tahu keberadaan Sutarini. Berhari-hari James menunggu kepulangan Sutarini, namun sang istri tak kunjung kembali. Kurang lebih sebulan setelah Sutarini pergi, pada 18 Agustus 2023, giliran Serafim pamit meninggalkan rumah. Tujuannya untuk bekerja di Singapura. Sejak saat itu, James seorang diri di rumah. Setiap hari dirinya uring-uringan, gelisah dan marah di tengah rasa sepi dan kondisinya yang menderita diabetes. Berbagai pikiran buruk muncul di benaknya. Mungkin istrinya tidak mencintainya lagi. Mungkin istrinya berselingkuh dan sekarang sedang berduaan dengan pria lain. James ingat sebelum Sutarini minggat, dia menanyakan tentang sisa gaji pensiunnya yang biasanya dia berikan kepada Sutarini. Seharusnya tersisa 1,4 juta, namun ketika James mengecek, hanya tersisa 700.000. James yakin Sutarini yang mengambil uang itu, tapi saat ditanya, istrinya tidak mengaku. Demikianlah setelah 5 bulan menunggu dan gagal menemukan Sutarini, di penghujung tahun pada Jumat 29 Desember 2023 menurut pengakuan James, dia memutuskan mencari sang istri ke Koperasi Setia Budi Wanita. Tapi ternyata koperasi tutup. Dari Satpam, James mendapat informasi besok 30 Desember, karyawan koperasi akan berkumpul di Taman Krida Budaya untuk mengikuti gerak jalan dalam rangka peringatan Hari Jadi Koperasi Setia Budi Wanita. James yakin Sutarini akan ikut dalam kegiatan itu. Esoknya, Sabtu 30 Desember pukul 7:30 pagi dengan menumpang ojek, menurut pengakuan James, dia datang ke Taman Krida Budaya. Dia cari-cari istrinya di antara keramaian. Dan benar dugaannya, Sutarini ada di sana sedang membeli makanan. James bergegas menghampiri. Sutarini terkejut, meski diam saja, berusaha tenang. James minta Sutarini pulang. Wanita itu menolak hingga terjadi pertengkaran di antara keduanya. James mencoba membujuk dan akhirnya Sutarini menurut. Pesan taksi online, perintah James. Sutarini lagi-lagi mengiyakan. Keduanya pulang naik taksi online. Di tengah perjalanan, James marah, menanyakan mengapa Sutarini minggat dari rumah. Kembali pecah pertengkaran di antara mereka. Setiba di depan rumah, keduanya turun. James langsung membuka pagar dan menyuruh Sutarini masuk. Setelah itu, dia menutup dan menggembok pagar agar istrinya tidak kabur lagi. Keduanya lalu duduk di teras, menghadap taman kecil yang dipenuhi tumbuhan dalam pot. Saat itu menurut James, dia mulai menginterogasi istrinya. Mengapa kamu minggat? Kemana saja kamu? Sutarini bungkam. James semakin marah. Kamu selingkuh? Kalau kamu memang selingkuh, saya akan nikahkan kamu dengan selingkuhanmu. Sutarini tetap diam. James kembali membentak. Blender mana? Kamu bawa kemana? Belum lama James memang membeli blender seharga 4 juta secara kredit dan blender itu lenyap bersamaan dengan minggatnya Sutarini dari rumah. James yakin istrinya membawa pergi barang mahal itu. Tapi lagi-lagi Sutarini tidak menjawab.
Murka, James langsung melayangkan bogem hingga mengenai rahang Sutarini. Sutarini menjerit, berteriak kesakitan. James beranjak masuk ke dalam rumah dan mengambil pisau golok dan pisau dapur. Lalu dia menuju garasi, mengambil sebilah tongkat kayu. Dia hampiri Sutarini yang sedang duduk kesakitan. "Kamu kemana kan, Blender?" Karena Sutarini tidak menjawab juga, James mengamuk dan kembali melayangkan bogem ke rahang sang istri. Begitu keras sehingga Sutarini sempoyongan dan jatuh ke lantai dalam posisi telentang. James meraih tongkat kayu lantas menekan leher Sutarini dengan tongkat. Dia ambil pisau dan tanpa ampun menggolok leher istrinya. Setelah yakin sang istri tewas, James dengan pisau dan golok memutil Sutarini di teras hingga beberapa bagian. Kepala dia pisahkan dari badan. Total James membagi sang istri menjadi 10 bagian dan menaruh potongan-potongan itu di dalam ember. Terakhir, dia pel lantai hingga bersih dari darah dan bau amis. Bergegas James mandi untuk membersihkan diri, lalu memasukkan pakaiannya yang penuh noda darah ke kantong plastik dan membuangnya di tempat sampah. Semalaman, James berpikir-pikir apa yang selanjutnya harus dilakukannya. Esok pagi, Minggu 31 Desember, James pergi menemui tetangganya Eddie dan mengajaknya ke rumah untuk membantu mengangkat barang. Menurut pengakuan James, kepada Eddie dia mengatakan telah membunuh dan memutil Sutarini, lalu menunjukkan potongan-potongan yang dikumpulkannya di dalam ember. Namun Eddie malah kabur ketakutan lari tunggang langgang. Sementara itu James tetap berada di rumah gelisah sambil berpikir-pikir. Akhirnya pukul 7:30 malam, dia memutuskan pergi ke kantor Polsek Blimbing, Malang untuk menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Demikian kurang lebih kronologi kejadian menurut James. Tragedi yang menimpa Nimade Sutarini selain mengejutkan anak-anaknya juga membuat syok keluarga di Bali. Pihak keluarga minta agar dilakukan upacara ngaben terhadap jasad Sutarini yang dilaksanakan di Malang pada Rabu 3 Januari 2024. Setelah pengabenan, upacara selanjutnya dilakukan di kampung halaman Sutarini di Dusun Banda, Klungkung. Selama ini pihak keluarga di Bali tahu tentang KDRT yang dialami Sutarini. Menurut mereka, Sutarini sosok yang sangat baik dan penyabar. Demi anak-anak dan demi keutuhan rumah tangga, Sutarini tidak pernah melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya James kepada polisi. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Malang. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa James Tomatala dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Hal itu karena menurut jaksa, hasil rekonstruksi pembunuhan menunjukkan James telah menyiapkan pisau dan golok serta sebuah tongkat sebelum membunuh korban. JPU juga mendakwa James dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara paling lama 20 tahun. Jaksa menuntut James vonis mati. Psikolog yang memeriksa James bersaksi di persidangan. Menurutnya, saat diperiksa, James bersikap kooperatif dan komunikatif, kesadarannya penuh. Dari pengamatan dan wawancara diperoleh kesimpulan, James paranoid, sehari-hari memiliki kontrol diri yang kurang, dan sangat konservatif dalam memandang suatu hal. Menurut James, dia dan sang istri sering bertengkar. James merasa mendapat penolakan dalam hubungannya dengan istri sebab James menderita diabetes yang membuat suasana hatinya selalu tidak menentu. James juga mengeluhkan faktor ekonomi. Dulu sewaktu masih bekerja, pendapatannya mencapai 18 juta per bulan. Namun setelah pensiun, jauh berkurang. Kepada psikolog, James mengatakan dia sering cemburu dan emosi pada istrinya yang menurutnya genit dan centil. Setelah 5 bulan ditinggal istri, James tidak kuat lagi. Dia mengamuk hingga membunuh Sutarini. Dia berpikir bisa menghilangkan jejak dengan cara memutil istrinya. Namun kenyataannya dia malah bertambah bingung dan gelisah. Bayang-bayang Sutarini menghantuinya di rumah. Hingga akhirnya dia menyerahkan diri kepada polisi. Psikolog menyatakan James waras, tidak mengalami gangguan jiwa dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan persidangan. Si bungsu Maher turut bersaksi di persidangan dan mengatakan sang ayah James temperamental. Maher mengaku sejak kecil selalu dipukuli.
Maher yang bekerja di Bali terakhir bertemu sang ibu pada Oktober 2023, yakni 2 bulan sebelum tragedi. Sebelum meninggal, menurut Maher, ibunya tidak pernah berkeluh kesah tentang apapun. Menanggapi kesaksian Maher tersebut, James membantah dan mengatakan dia bersikap keras kepada anak-anak agar anak-anak mandiri. Endang, seorang warga, turut bersaksi di persidangan dan mengatakan pada hari kejadian 30 Desember 2023 pukul 9 pagi, dia mendapat laporan dari Novita yang tinggal bersebelahan dengan James. Novita bilang dia mendengar suara teriakan dan suara minta tolong seperti orang disiksa dari arah rumah James. Endang kemudian datang ke rumah Novita, namun suara itu sudah tidak ada. Endang dan Novita kemudian menunggu beberapa saat dan mengintai adakah orang yang keluar dari rumah James. Namun setelah ditunggu-tunggu tak seorang pun yang keluar. Endang lalu pulang ke rumahnya, tapi sebelumnya sempat berpesan kepada Novita untuk mengawasi rumah James. Menurut Endang, dia khawatir dengan keadaan Sutarini sebab tahu James selama ini temperamental, kerap membentak-bentak dan menghajar keluarga sendiri. Hampir setiap hari Sutarini berteriak-teriak minta tolong. Kadang terdengar juga hingga ke rumah saya, tapi paling jelas terdengar di rumah Novita. James tidak hanya bertengkar dengan keluarga sendiri, tapi juga dengan tetangga. Semua tetangga pernah dilaporkan ke polisi, bahkan sempat ada yang pernah diancam dengan pedang. Kalau saya diancam dengan golok, kata Endang. Warga tidak ada yang mau menegur sebab khawatir akan menimbulkan kegaduhan yang lebih luas. Lalu jika James temperamental, bagaimana dengan Sutarini? Menurut Endang, Sutarini wanita baik dan ramah. Endang tahu 5 bulan terakhir, Sutarini meninggalkan rumah karena ketakutan sebab James semakin beringas. Sutarini sempat minggat ke kampungnya di Bali. Sebulan sekali Sutarini diam-diam singgah ke rumah Endang dan berpesan agar Endang tidak memberitahukan kedatangannya pada James. Menurut Endang, Sutarini juga sempat tinggal dan bekerja di Surabaya selama 3 bulan sebagai babysitter sebelum kemudian kos di Malang. James yang berusia 61 tahun mengajukan pledoi atau pembelaan diri dan minta agar dirinya tidak divonis mati namun diberi keringanan hukuman yakni 15 tahun. Saya belum pernah melakukan kejahatan seperti ini. Mohon ampun yang mulia, saya tidak sanggup dihukum mati dan saya masih memiliki anak yang mulia. Namun hakim mengatakan kedua anak James sudah dewasa. Bahkan salah satunya menolak memaafkan aksi brutal James yang telah membunuh dan memutil sang ibu Sutarini menjadi 10 bagian. Kuasa hukum James mengajukan pembelaan dan mengatakan James tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana seperti dakwaan jaksa. Menurut kuasa hukum, pembunuhan yang dilakukan James merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian. Sedangkan mutilasi yang dilakukan James adalah untuk mempermudah proses pembuangan jasad istrinya yang sudah meninggal. Kuasa hukum menegaskan, James membunuh karena dipicu emosi sebab sang istri Sutarini kabur dari rumah selama 5 bulan. Ditambah lagi, James mengatakan pernah melihat istrinya dibonceng laki-laki lain sehingga memicu rasa cemburu. Kuasa hukum lebih setuju James dikenai hukuman 15 tahun penjara atas pasal kekerasan dalam rumah tangga dan pembunuhan biasa, bukan pembunuhan berencana. Setelah melewati serangkaian persidangan, pada akhirnya majelis hakim menyatakan James Tomatala terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana. Hal-hal yang memberatkan, terdakwa James melakukan perbuatannya secara sadis. Perbuatannya telah meninggalkan duka mendalam bagi anak-anak dan keluarga besar korban. James hingga usia tua tidak juga melakukan introspeksi diri dan memperbaiki wataknya yang temperamental, dan perbuatan James meresahkan warga sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan hal-hal yang meringankan tidak ada. Majelis hakim menjatuhkan vonis mati pada James Lodewijk Tomatala. James kemudian mengajukan banding namun ditolak. Tapi dia belum menyerah dan mengajukan kasasi yang lagi-lagi ditolak pada Januari 2025. James Tomatala tetap divonis mati dan mendekam di lapas kelas 1 Lowokwaru, Kota Malang, lapas utama yang biasa menampung tahanan kasus berat termasuk tahanan yang menunggu eksekusi mati. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.